Selamat datang di sesi bedah pemikiran kita kali ini. Anda sering merasa, belajar itu kok berat ya? Atau mungkin berharap ada cara pintas gitu. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas buku Learning How to Learn. Ini dari pakar-pakar kayak Barbara Oakley, Terence Sejanowski, sama Alistair McIntyre. Kita cari intisari riset otak mereka buat Anda. Tujuannya ya nemuin strategi praktis yang beneran ilmiah gitu. Biar Anda bisa belajar lebih efektif, lebih cepat, dan siapa tahu lebih seru juga. Oke, yuk kita mulai. Katanya otak kita tuh punya kayak gigi persneling beda ya pas mikir. Iya, betul sekali. Gampangnya, ada dua mode utama, mode fokus sama mode diffus. Mode fokus itu, ya kayak lagi main pinball, tapi bumpernya rapat-rapat banget. Pikiran kita terkonsentrasi penuh. Cocok buat tugas detail, ngitung, atau ngikutin instruksi gitu. Oh, oke. Kebayang. Tapi kan kadang kalau terlalu fokus malah jadi buntu ya. Nah, mode diffus ini gimana maksudnya? Justru itu kuncinya. Mode diffus itu ibaratnya bumper pinball tadi. Jadi renggang, pikiran lebih rileks, kayak melayang gitu. Jadi bisa bikin koneksi-koneksi yang nggak kepikiran sebelumnya. Sering kan, pas lagi mentok mikirin masalah, solusinya malah muncul pas kita lagi santai, lagi mandi, atau jalan kaki. Itu mode diffus lagi kerja di belakang layar. Iya. Sering ngalamin tuh. Jadi kalau udah mulai frustrasi, itu tandanya mungkin perlu sengaja pindah gigi ke mode relax bentar gitu ya. Kayak teknik Pomodoro itu, yang fokus 25 menit terus istirahat 5 menit. Itu berarti manfaatin ini dong. Tepat. Itu bukan cuma soal ngatur waktu aja, tapi emang cara kerja alami otak kita. Ada ritmenya antara fokus intens sama relaksasi buat pemrosesan yang beda. Paham ini aja udah bisa ngurangin frustrasi belajar loh. Wah, menarik banget. Nah, terus soal nginget informasi nih. Kan percuma ya belajar capek-capek kalau gampang lupa. Ada cara biar memori lebih nempel selain ngapalin mati-matian gitu. Ada. Belajar yang benar itu bukan cuma dijejalin fakta, tapi soal ngebangun semacam jaringan, koneksi antar sel otak neuron itu. Bayangin aja kayak bangun tembok bata. Perlu waktu, perlu diulang-ulang, terus perlu semen yang kuat. Nah, salah satu semen penting ini adalah tidur. Tidur? Serius? Bukannya tidur itu pasif ya? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Justru itu kelirunya. Pas kita tidur, apalagi tidur lelap, otak tuh kerja keras banget nguatin koneksi-koneksi baru yang terbentuk pas kita belajar seharian. Ada struktur kecil namanya dendritic spines, kayak cabang-cabang kecil antar neuron gitu. Nah itu tumbuh dan menguat pas kita tidur. Semacam proses upgrade otak lah. Kalau kurang tidur terus-terusan, ya proses penguatan memori ini jadi keganggu. Wah, gila juga ya. Jadi tidur cukup itu krusial banget. Oke, selain tidur nih, ada teknik spesifik buat bangun tembok bata memori tadi nggak? Ada beberapa yang efektif banget. Pertama, spaced practice. Latihan berjangka. Jadi jangan ngebut belajar semua dalam semalam suntuk. Lebih baik pelajari hari ini, ulas dikit besok, ulas lagi beberapa hari kemudian, terus minggu depan. Jeda waktu ini penting buat ngasih kesempatan koneksi di otak itu jadi kuat pelan-pelan. Oke. Masuk akal, jangan cramming ya intinya. Ada lagi? Kedua, nah ini mungkin yang paling penting, active recall, mengingat aktif. Maksudnya, jangan cuma pasif baca ulang catatan atau stabiloin buku. Coba tutup bukunya, terus paksa diri Anda buat narik informasinya dari kepala. Proses narik yang kadang terasa susah inilah yang justru micu pertumbuhan koneksi neuron. Makin susah usahanya, makin kuat memorinya nanti. Aha, jadi usahanya itu ya yang penting, bukan cuma lihat jawabannya lagi. Nah, kalau materinya abstrak banget atau ngebosenin gitu gimana? Ada triknya? Nah, di sini, teknik kuno kayak memory palace atau istana memori bisa bantu banget. Coba ubah fakta-fakta abstrak jadi gambar visual yang aneh, atau lucu, atau konyol sekalian. Terus taruh gambar itu secara mental di tempat yang Anda kenal banget, kayak di sudut-sudut rumah. Otak kita kan jago banget nginget tempat sama gambar visual ya. Jadi ini manfaatin kekuatan alami itu. Bayangin aja rumus kimia nempel di pintu kamar mandi. Aneh sih, tapi efektif biasanya. Hahaha, oke, boleh dicoba nih. Nah, selain teknik-teknik ini, ada temuan lain yang mungkin agak mengejutkan dari riset belajar ini. Ada beberapa sih. Misalnya nih, ternyata nulis catatan pakai tangan itu seringkali lebih bagus daripada ngetik. Oh ya, kenapa gitu? Soalnya nulis itu kan lebih lambat ya. Jadi maksa otak kita buat mikir, nyaring informasinya, bukan sekedar nyalin kata per kata kayak mesin tik.
prosesnya lebih dalam. Iya juga ya. Terus apa lagi? Ada lagi nih, kadang sesuatu yang kelihatannya kayak kelemahan itu malah bisa jadi kekuatan loh. Misalnya, orang yang kapasitas memori kerjanya mungkin nggak terlalu gede, atau bahkan teman-teman dengan ADHD, kadang mereka malah lebih kreatif, atau lebih jago nemuin inti masalah dan bikin jadi simple. Wah, gitu ya? Iya, atau misalnya ada tipe otak pendaki, yang proses informasinya lebih pelan. Nah, mereka itu seringkali bangun pemahaman yang lebih dalam, lebih kokoh, dibanding otak mobil balap yang cepat, tapi mungkin nggak sedalam itu ngertinya. Jadi nggak perlu minder ya kalau ngerasa belajarnya agak lambat, bisa jadi itu malah bagus ya. Betul banget. Dan satu lagi, belajar hal yang beda sama sekali dari bidang utama kita, itu bisa secara nggak terduga ningkatin kemampuan di bidang utama tadi. Namanya transfer ide. Misalnya belajar musik, bisa ngasih ide baru buat programmer. Ini bantu kita keluar dari rote think, dari pola pikir yang itu-itu aja. Jadi bisa lihat masalah lama pakai kacamata baru. Keren banget ini. Kayak dapet toolkit baru buat belajar ya. Terakhir nih, soal pola pikir. Katanya ini ngaruh banget juga. Ngaruh banget. Coba digeser cara pandangnya. Dari yang tadinya, saya harus belajar ini. Jadi, saya berkesempatan nih buat belajar ini. Ngelihat belajar sebagai kesempatan atau hak istimewa, bukan beban paksaan, itu bisa ngubah motivasi dari dalam dan cara kita nyikapi tantangan belajar. Efeknya bisa gede loh. Oke, jadi buat Anda semua nih rangkumannya kira-kira gini. Pertama, pahami dan pakai siklus alami otak antara fokus dan rileks. Termasuk tidur yang cukup ya, itu penting banget. Kedua, bangun memori itu jangan pasif nerima info, tapi aktif tarik informasinya keluar. Pakai latihan berjangka sama active recall, terus kenali gaya belajar Anda, bahkan kelemahan pun bisa jadi kekuatan. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau tantangan belajar paling besar yang lagi Anda hadapi sekarang ini, sebenarnya nyimpan keuntungan tersembunyi atau potensi yang belum Anda sadari? Dunia belajar itu emang penuh kejutan. Selamat menjelajah.